Di zaman yang serba modern ini, berkomunikasi dengan kata-kata kasar atau ujaran kebencian seolah-olah menjadi tren atau pola komunikasi yang sudah dinormalisasikan dan sulit dihindari. Halo semua, namaku Desa Taya, seorang konten kreator yang membahas tentang satu tema self-improvement tiap harinya. Menurutku, punya pola komunikasi yang baik dari lingkungan keluarga, sosial, dan juga secara masyarakat itu akan berpengaruh pada karakter dan kepribadian seseorang. Jadi kita mulai dari sebuah teori dari sosiolog Pierre Bourdieu tentang habitus, yaitu kebiasaan. Habitus dikali modal ditambah arena sama dengan praktik. Artinya modal yang kita ketahui berupa wawasan, berkata-kata yang baik, dan juga struktur kalimat yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia, itu tentunya akan berpengaruh kepada karakter dan perilaku seseorang. Kenapa bisa gitu? Jadi ada data yang dikoleksi dari beberapa jurnal dari anak-anak SD sampai SMA yang sering berkata-kata kasar, dan juga mereka meneliti bagaimana tentang efek samping dari pelaku dan juga korban terkait lingkungan yang terdampak oleh kekerasan verbal. Jadi kata-kata kasar kita definisikan sebagai kata-kata yang bermakna tajam dan berpotensi merusak ataupun melukai perasaan dan juga emosi orang lain. Jadi tentunya baik pelaku dan juga korban yang mendengar kata-kata kasar ini, baik anjing, bangsat, dan lain sebagainya, itu akan terpengaruh secara interaksional antara subjek satu dan subjek lainnya. Jadi ada 3 alasan kenapa kita harus berkomunikasi dengan gaya yang baik. Yang pertama adalah ketahanan emosional, yang kedua manajemen emosi, dan yang ketiga adalah koneksi spiritual. Orang-orang yang sering berkata kasar itu cenderung mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus ketika emosinya menaik. Jadi di sini orang-orang yang sering berkata kasar kurang memiliki manajemen emosional yang baik ketika dia tidak bisa mengekspresikan kekesalannya dengan sesuatu yang wajar, yang sesuai dengan etika masyarakat dan juga norma agama, karena dia sudah terbiasa mengumpat ataupun mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, ini adalah kekurangan yang di masyarakat modern dicatat oleh para cendekiawan adalah kita kehilangan adab. Seperti catatannya Syed Nukaib Al-Atas yang dalam Risalah Islam mengatakan bahwa manusia zaman sekarang ini telah terpengaruh oleh budaya-budaya barat dan juga budaya-budaya modern sehingga kehilangan norma atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di Quraisyab dalam bukunya Yang Hilang Dari Kita Yaitu Akhlak menjelaskan beberapa faktor bagaimana sopan santun itu mengalami degradasi di kehidupan modern ini. Nah, kenapa di 2045 Indonesia punya target Indonesia emas, tapi kenapa masyarakatnya sering menggunakan kata-kata kasar? Jadi aku mau ngajak kita semua, kalau ingin menjadi Indonesia emas 2045, mari perbaiki pola komunikasi yang baik mulai saat ini. Mengajarkan diri kita, kemudian keluarga kita dan juga lingkungan kita mempunyai komunikasi yang baik itu adalah dengan sabar dan juga tenang. 2 hal ini merupakan komponen untuk kita memanage atau mengontrol emosi kita yang sedang tidak stabil. Ketika kita merasa emosi, kita harus menenangkan diri kita terlebih dahulu, baru kita bersabar dan juga kita mengontrol apa kata-kata ataupun tindakan yang harus kita lakukan. Bukan mengeluarkan kata-kata binatang ataupun mengujar dengan ucapan yang kasar dan keras dan memaki. Itu menurutku akan sangat beda dampaknya dan juga hasilnya ketika kita lebih tenang menghadapi suatu situasi ataupun kekesalan yang terjadi di aktivitas harian kita. Dampak buruknya adalah ketika kita membiasakan berbicara dengan kata-kata kasar di lingkungan sekolah, bagaimana dengan lingkungan pekerjaan yang suatu saat ketika kita bekerja kata-kata itu akan terulang atau terucap. Bahkan ketika berkomunikasi dengan orang tua atau calon mertua, mungkin kata-kata kasar itu secara tidak sengaja, secara tidak sadar ya, dalam alam bawah sadar kita akan berpengaruh dan juga terucap ketika kita mengucapkan kata-kata itu. Di sini ada korelasi bagaimana komunikasi sosial membentuk kepribadian kita secara realistis dan bagaimana alam bawah sadar kita itu terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Kenapa kita sebagai manusia itu cenderung memiliki emosi yang tidak stabil? Ya karena banyak hal yang di luar dari kontrol kita, yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi mood ataupun emosi yang ada dalam diri kita. Kalau antara mulut, kesuksesan, dunia dan akhirat itu mempunyai koneksi yang horizontal
dan juga vertikal. Artinya kalau kita bisa menjaga lisan kita dengan orang di sekitar kita, dan juga kita bisa menjaga lisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurutku ini adalah sebuah aset atau investasi yang bisa menjadikan kita berpahala atau menjadi dosa. Nah, tergantung bagaimana kita menempatkan mulut ini sebagai aset investasi atau liabilitas, alat yang berguna setiap hari tapi justru tidak memberikan kita benefit, malah memberikan kita efek negatif. Oke guys, mungkin itu adalah video yang aku buat kali ini. Komen kalau kalian punya kesan ataupun juga pengalaman tentang lingkungan yang toksik, dan juga bagaimana cara mengatasi kata-kata kasar. Dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, dan juga share kepada teman-teman kalian biar mereka tahu tentang pola komunikasi yang baik. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.